Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang rangkaian hambatan campuran, di mana hambatan campuran itu merupakan gabungan dari rangkaian seri dan paralel. Silakan diperhatikan gambar rangkaian campuran yang ada dan telah disediakan. Di sini ada titik percabangan yang menandakan ciri dari rangkaian paralel, sehingga bisa kita simpulkan bahwa R1 dan R2 ini merupakan rangkaian paralel. Kemudian gabungan dari R1 dan R2 karena setara seperti gerbong dengan R3, maka ini merupakan susunan seri. Seperti yang sudah disampaikan bahwa pada rangkaian paralel nanti arus akan pecah melewati R1, kita sebut dengan I1, dan melewati R2, kita sebut dengan I2, kemudian akan gabung kembali menjadi I3. Langsung saja untuk R1 kita coba beri nilai 10 ohm, R2 30 ohm, dan R3 2,5 ohm. Sementara sumber tegangan baterai atau aki sebagai sumber tegangan searah kita beri nilai 60 volt. Untuk menentukan hambatan total gabungan R1, R2, dan R3 kita lakukan bertahap, karena rangkaian seri dan paralel tidak bisa kita hitung secara langsung. Kita mulai dengan yang paralel R1 dan R2, kita masukkan bersamaan 1/R paralel sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 sehingga ketemu nilai 7,5 ohm. Seperti yang sudah kita bahas bahwa karakteristik dari rangkaian paralel adalah nilai total gabungannya menjadi lebih kecil. Perhatikan bahwa R1 10, R2 30, tapi gabungannya justru menjadi lebih kecil, yaitu 7,5. Gabungan dari R1 dan R2 ini kita serikan dengan R3, karena susunannya seri dengan R3, maka kita tinggal nambahkan, sehingga gabungan antara R1, R2, dan R3 kita akan ketemukan R totalnya 10 ohm. Yang kedua, kita hitung kuat arus dari sumber. I sama dengan beda potensial sumber, yaitu 60 volt dibagi R total yang sudah kita hitung pada poin pertama, yakni 10 ohm, sehingga kita dapatkan bahwa kuat arus yang keluar dari sumber yang di sini, keluar dari sumber ini adalah sebesar 6 ampere. 6 ampere ini nanti akan pecah menjadi I1 dan I2 dengan ketentuan apabila hambatannya menjadi lebih besar, hambatannya besar, tentu saja kuat arusnya kecil, dan apabila hambatannya kecil, kuat arusnya besar, sehingga sebelum kita hitung pun kita bisa mengetahui bahwa nanti I1 nilainya lebih besar daripada I2. Oke, yang ketiga adalah kita hitung tegangan V3 pada hambatan R3. Karena kita ketahui bahwasanya I3 ini gabungan dari I1 dan I2 dan nilainya akan sama dengan I yang baru keluar dari sumber, maka kita tentukan dulu V3 atau tegangan di ujung-ujung hambatan ketiga dengan cara mengalihkan kuat arus I3 kalikan dengan R3, maka akan ketemu 6 kali 2,5 sama dengan 15 volt. Yang ketiga adalah menghitung tegangan V1 dan V2 dengan ketentuan pada rangkaian paralel tegangan bernilai sama, sehingga V1 tegangan di ujung-ujung hambatan 1 dengan tegangan di ujung-ujung hambatan 2 atau V2 nilainya sama. Kemudian rangkaian seri tegangan merupakan bagian dari tegangan sumber, sehingga tegangan di ujung-ujung V1, V2 dengan tegangan di ujung V3 nanti kalau kita jumlahkan akan sama dengan 60 volt. Maka bisa kita simpulkan bahwa V1 nilainya sama dengan V2 karena paralel, yang nilainya sama dengan tegangan sumber 60 volt diambil dengan nilai V3 yang sudah kita hitung pada poin ketiga. Maka akan ketemu 60 kurangi 15 sama dengan 45. Jadi tegangan di V1 dan V2 sama-sama 45, sementara V3 nya 15. Yang kelima adalah menghitung kuat arus masing-masing hambatan. Kuat arus pada masing-masing hambatan, arus keluar dari sumber tadi ketemu 6 ampere, kemudian pecah. Berapa I1? I1 kita tentukan dengan V1/R1, nilainya sama dengan 4,5
I2 V2 per R2 nilainya 1,5. Bisa kita lihat bahwa karena di sini hambatannya 10 ohm dan di sini 30 ohm, maka kuat arus yang melewati 10 ohm tentu lebih besar, yakni 4,5 daripada yang melewati 30 ohm yang hambatannya besar, kuat arusnya kecil. Tapi kalau kita total nanti akan gabung, I1 dan I2 gabung menjadi I3, tinggal menambahkan yakni 6 ampere, atau kalau mau kita hitung I3 sama dengan V3 dibagi R3 nilainya juga akan sama, yaitu 6 ampere. Demikian. Untuk lebih jelas lagi kita lihat ada sebuah animasi di sini, rangkaian campuran dengan nilai sama seperti yang telah kita hitung. Hambatan 1 kita tentukan 10 ohm, hambatan 2 kita tentukan 30, dan hambatan ketiga kita beri nilai 2,5 ohm. Sementara sumbernya baterai, voltasenya 60 volt. Oke, kita coba hubungkan saklar. Mengalir, elektron mengalir dari kutub negatif ke kutub positif, dan sekali lagi kuat arusnya berlawanan dengan arah elektron. Kuat arus akan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Berapa arus yang mengalir pada hambatan 1, hambatan 2, dan hambatan 3? Di sini kita terhitung melalui animasi. Hambatan 1, kuat arus 1 atau I1 4,5, I2 1,5, dan I3 nya adalah 6. Apakah sama dengan perhitungan? Kita lihat. I1 nya yang campuran ya. Nah ini I1 4,5, I2 1,5, dan I3 nya 6 ampere, sama dengan hasil di animasi. Sekarang kita lihat tegangannya. Tegangan pada V1 terhitung, terbaca pada voltmeter 4,5. Kita lihat apakah tegangannya 4,5 ya. V1 dan V2 4,5. V1 nya terbaca 4,5, V2 nya kita coba lihat juga 4,5. Kemudian V3 nya terhitung, kita dapatkan melalui hitungan 15 volt. Kita lihat apakah 15 volt terhitung dan terbaca pada voltmeter 15 volt, sama dengan hitungan kita. Demikian penjelasan singkat tentang rangkaian campuran. Semoga bisa membantu Anda dalam belajar fisika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.